Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian hermeneutika. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dikaitkan dengan hermeneutika adalah kata kerja patar, yang berarti menafsir atau to interpret. Kata bendanya adalah pitron, yang berarti tafsiran atau interpretation. Dalam perjanjian lama, kata ini dipakai dalam kaitan untuk menafsirkan mimpi. Kejadian pasal 41 ayat 8, 12, dan 15. Mimpi itu berwujud simbol yang artinya tidak jelas sehingga perlu untuk ditafsirkan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata yang dikaitkan dengan hermeneutika adalah kata kerja hermeneuo, yang berarti menafsir atau to interpret, dan kata bendanya adalah hermeneia, yang berarti tafsiran atau interpretation. Kata ini sendiri sebenarnya berasal dari nama dewa Hermes dalam mitologi Yunani. Hermes digambarkan sebagai dewa yang selalu mengenakan topi dan kaki bersayap, yang bertanggung jawab untuk mengubah hal-hal yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia menjadi bentuk yang dapat ditangkap oleh intelijensi manusia. Ia bertugas membawa berita dari para dewa untuk diterjemahkan kepada manusia. Gambaran ini dapat dibaca dalam Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 11-13. Ia juga bertugas membawa pesan dari manusia untuk diterjemahkan kepada para dewa, terutama kepada ayahnya Zeus. Nah, jika dikaitkan dengan asal-usul kata tersebut, maka kata Yunani hermeneu atau hermeneia mempunyai arti membawa seseorang kepada pemahaman tentang sesuatu dalam bahasanya sendiri, atau bisa juga disebut dengan istilah terjemahan. Setelah kita mengetahui asal-usul kata hermeneutika, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendefinisikan apa itu hermeneutika. Rupanya istilah hermeneutika ini tidak hanya dikenal dalam dunia Kristen. Di dunia umum atau non-Kristen, hermeneutika dimengerti sebagai ilmu tentang linguistik atau peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mencari arti sesungguhnya dari misalnya kesenian, sejarah, literatur, ilmu purbakala, dan penerjemahan. Sedangkan dalam dunia Kristen, hermeneutika merupakan bagian dari ilmu teologi biblika yang dalam perkembangannya memiliki 3 pengertian. Pertama, ilmu yang mempelajari teori-teori, prinsip-prinsip, aturan-aturan, dan metode-metode penafsiran Alkitab. 2. Seni yang menguji kemampuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. 3. Ilmu yang mempelajari keseluruhan proses penafsiran atau konsep keseluruhan dari tugas penafsiran, terutama dalam dimensi spiritual bagi kepentingan pertumbuhan rohani si penafsir. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan apa itu hermeneutika. Hermeneutika adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip atau metode-metode dalam mengamati dan menafsirkan teks Alkitab serta menerapkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Itulah hermeneutika. Jadi, hermeneutika ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip atau metode-metode yang nantinya kita akan gunakan untuk mengamati, menafsirkan teks Alkitab, serta untuk menerapkan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip atau metode-metode dalam menafsirkan teks Alkitab, maka hermeneutika ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu prinsip-prinsip atau metode penafsiran umum. Namanya saja umum, maka artinya
Prinsip-prinsip ini adalah prinsip-prinsip atau metode menafsir yang digunakan secara umum untuk menafsirkan segala macam bentuk karya sastra yang ada dalam Alkitab. Jadi prinsip-prinsip ini bisa digunakan untuk menafsirkan semua macam bentuk karya sastra yang ada dalam Alkitab. Sedangkan yang kedua adalah prinsip-prinsip atau metode penafsiran khusus. Namanya saja khusus, itu berarti prinsip-prinsip ini merupakan prinsip-prinsip atau metode menafsir yang dikembangkan dan digunakan secara khusus untuk menafsirkan bentuk karya sastra tertentu. Misalnya, kata-kata kiasan dan gaya bahasa, bentuk-bentuk lambang atau simbol, gambaran atau tipe, perumpamaan dan alegori, idiom-idiom, puisi, nubuatan, taurat, narasi, hikayat, dan pengajaran atau doktrin. Jadi prinsip-prinsip ini hanya khusus dipakai untuk bentuk karya sastra itu. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan pada pertemuan kali ini. Kiranya dapat menolong kita untuk memahami lebih dalam tentang apa itu hermeneutika.